Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema, apakah ada mantan yang sudah sangat lama pergi, kemudian datang kembali untuk minta bersama lagi? Jawabannya ada, banyak. Yang perlu kita lakukan cuma membuka mata kita lebar-lebar, membuka telinga kita. Bahkan mungkin di sekeliling kita ada teman, sahabat, keluarga, tetangga yang juga pernah mengalaminya. Sudah pisah lama, ternyata balik lagi. Pada saat masih muda, masih kuliah bersama. Nah, taunya setelah itu berpisah. Masing-masing menikah dengan orang lain. Dan ternyata setelah itu masing-masing juga bercerai dengan pasangannya. Dan dipertemukan kembali. Dan mereka menikah. Walaupun masing-masing sudah membawa anaknya sendiri-sendiri. Namanya jalan hidup manusia, itu macam-macam. Ada orang yang menikah, yang masih gadis dengan bujangan, ada. Ada yang menikah, yang masih gadis dapatnya duda, ada. Ada pula yang bujangan dapatnya janda, ada pula yang sudah duda dan sudah janda ketemu dan menikah. Jadi jalan hidup manusia tidak ada yang pernah tahu. Tapi satu hal yang memang harus kita ketahui, bahwa orang mau dengan kita, termasuk mantan, jika dia melihat ada begitu banyak hal yang menjanjikan untuk dia bisa hidup enak, hidup nyaman, hidup bahagia bersama kita. Nah, misalnya perpisahannya sudah lama nih. Dulu pada saat bersama usia 30 tahun. Berpisah 15 tahun, sekarang usia 45 tahun. Dia tidak akan mau tuh bersama kita kalau dia tahu kita sakit-sakitan. Namanya orang usia 45 tahun tuh sudah mulai tuh muncul-muncul sedikit-sedikit ya. Ada rematik ya, encok begitu. Kemudian ya macam-macam lah ya. Kalau saya tuh di usia 44 tahun yang saya rasakan itu jadi rabun. Penglihatan tuh jadi mulai banyak gangguan lah ya. Kalau yang lain-lain alhamdulillah sehat walafiat. Cuman memang kalau penglihatan itu kan saya pikir wajar ya. Jadi jangankan kita yang sudah 44 tahun, anak-anak sekarang saja yang usianya baru di bawah 20 tahun itu pakai kacamata tebal-tebal sudah banyak. Jadi kalau kita sudah usia 40 tahun ke atas itu penglihatan kita berkurang, mulai rabun, ya saya pikir itu biasa-biasa saja. Nah, mantan itu mau dengan kita kalau dia tahu kita sehat walafiat, segar bugar, produktif, ya tetap bekerja, mapan, dan memiliki penampilan yang tetap menarik ya. Orang itu pas masih muda itu kelihatan tidak terlalu menarik. Zaman masih kuliah, mahasiswa, laki-laki ini rambutnya gondrong, badannya kurus ya. Karena kiriman dari kampung halaman terbatas sedikit sehingga makannya sedikit. Bertambah waktu dia bisa kerja sendiri, cari duit sendiri, ya makanan enak, kemudian makanan selalu tersedia, badannya jadi terlihat bagus, punya uang untuk fitness, beli baju bagus, dan seterusnya. Usia 20 tahun kelihatannya tidak menarik, enggak taunya usia 45 tahun kelihatan ganteng banget sekarang. Nah, jadi punya penampilan yang menarik, dan seterusnya. Nah itu tuh, yang kemudian akan membuat mantan, yang meskipun sudah terpisah lama, punya ketertarikan untuk kembali. Kenapa dia mau kembali dengan kita? Ya karena dia pernah mengenali kita. Dia tahu siapa kita.
dia pernah merasakan misal kegagalan bersama orang lain. Nah, daripada dia mengenali orang yang baru lagi untuk gagal kembali, lebih baik dia kembali kepada kita yang dia sudah kenal. Kan dia yang mengkhianati kita, kita kan setia kepada dia. Nah, jadi pertanyaannya tadi, apakah ada orang yang sudah berpisah lama, kemudian bisa kembali bersama lagi? Banyak. Yang penting kita terus berusaha agar kita menjadi seseorang yang memang diinginkan oleh banyak orang. Yang kedua, jika kita masih mencintai dia, kita harus yakin bahwa dia adalah jodoh kita. Kalau kita yakin, maka kita berdoa dengan keyakinan, maka doa kita akan terkabul. Beda ya, orang yang berdoa dengan keyakinan dengan orang yang berdoa juga, tapi berdoanya dengan keraguan. Hasilnya akan sangat berbeda. Kalau dia berdoa dengan keraguan, ya doanya tidak terkabul. Tetapi kalau dia berdoa dengan keyakinan, maka doanya akan terkabul. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'am min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah dalam keadaan yakin doa terkabul, dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai lagi berpaling. Ya, nah jadi kalau kita masih menginginkannya, maka sekarang yang kita lakukan, teruskan berdoa agar dia menjadi jodoh kita, tapi berdoa dengan keyakinan bahwa dia adalah jodoh kita, dengan keyakinan bahwa doa-doa kita terkabul. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.